Indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Agar dapat mengetahui derajat keberhasilan dalam melaksanakan strategi perencanaan produksi yang sudah disusun, perlu melakukan pengukuran atas produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan operasi produksi massal. Produktivitas sebagai rasio keluaran atau output terhadap masukan atau input yang bertujuan menilai kinerja proses produksi. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut. 1. Produktivitas. Terdapat berbagai hal yang terkait dalam produktivitas. Berikut ini merupakan hal yang terkait dalam aspek produktivitas. 1. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas di atas dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan model yang digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat pentingnya produktivitas, data statistik produktivitas digunakan untuk membandingkan kesuksesan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Produktivitas merupakan elemen penting dalam membuat model kapasitas produksi perusahaan. Produktivitas juga digunakan untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Terhadap bermacam cara mengukur produktivitas tergantung tujuan, perhitungan, dan data yang tersedia. Salah satu yang paling umum adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. B. Dimensi keberhasilan produktivitas. Terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, serta efisiensi tenaga kerja dan kewirausahaan. 2. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume proses atau jumlah unit yang digunakan dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas yang pada satu periode waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan model sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Oleh karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi tinggi dan tingkat pengembalian investasi tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. A. Jenis-jenis kapasitas. Beberapa jenis kapasitas dijelaskan sebagai berikut. 1. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh suatu desain produksi jika desain produksi tersebut dialokasikan sebagai sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produksi yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. Meskipun terdapat peramalan yang baik dan fasilitas yang dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, dapat terjadi ketidakcocokan antara permintaan aktual dan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Berikut ini beberapa kasus dalam pengelolaan permintaan. 1. Permintaan melebihi kapasitas. 2. Kapasitas melebihi permintaan. 3. Penyusunan pada permintaan musiman.